Well, hello, hello. Hai semuanya. Ketemu lagi sama aku, Dextra Tarot. Hai, hai. Halo, sekarang giliran Sagittarius ya. Yang nanya, Kak, Aquarius mana? Kak, Taurus mana? Aries mana? Sabar sayang, gantian. Kemarin dari Virgo, terus ke Libra, terus Scorpio, sekarang Sagittarius. Dan kamu bisa expect selama 8 hari ke depan itu akan berurutan sampai semua zodiaknya udah kelar ya. Oke, sifat dari video ini adalah general, jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi take what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan buang yang tidak ya. Kalau mau lebih private lagi, itu namanya personal reading, bisa langsung DM aja ke Instagram aku @dextratarot ya, ada di description box di bawah. Oke. Ini videonya bakalan panjang, jadi siapin cemilan kalian atau siapin aktivitas kalian. Ini kurang lebih akan makan 1 jam ya. Jadi mungkin bisa ditonton, kok tonton sih? Ya bisa didengerin sih, nggak harus tonton juga ya. Didengerin waktu lagi di jalan, lagi nyetir, atau lagi di kendaraan ya, di perjalanan, atau sebelum tidur biasanya tuh pada komen. Sebegitu chillnya kah suara aku? General dulu ya, wow. Kartu pertama ada higher power. Belum apa-apa kita udah ada higher power. Sebentar, ini aku nyusunnya harus pas biar masuk kartunya. Oke, harus aku geser sedikit, Siti. Nah, oke. Pertama kita ada higher power ya untuk Sagittarius general. Diawali dengan cukup signifikan karena langsung kayak bisa dibilang optimis nggak optimis ya, tapi kamu tuh ngerasa tahu apa yang harus dilakukan dari awal tahun gitu. Kayak semacam intuisi kamu juga lebih tajam atau kamu juga lebih pasrah. Jadi kayak lebih tenang gitu. Somehow jadi lebih tenang di sini. Somehow lebih tenang karena kamu tahu perjalanan hidup kamu tuh sudah direncanakan, purpose kamu atau tujuan hidup kamu tuh sudah direncanakan sama Tuhan. Dan kamu lebih kayak menerima kalau memang ini jalannya untuk memenuhi purpose hidup kamu tuh kayak ya udah, maka terjadilah gitu. Seperti itu. Tapi bukan berarti terus kamu menyerah ya, enggak sih. Tapi kamu tuh lebih belajar untuk surrender sama Tuhan. Have faith. Percaya bahwa Tuhan tuh always has your back. Selalu punya apa sih? Selalu akan melindungi kamu, menuntun kamu ke jalan yang benar. Dan yang pasti dengerin doa kamu dan mengabulkannya. Kamu udah punya full faith gitu loh sama Tuhan. Look at this. Nice. This is very nice. Very, very nice. Ada high power, ada encouragement, lalu kita ada kartu love. How beautiful it is. Lihat deh. Di sini ada kartu encouragement ya. Aku mau breakdown pakai tarot juga di sini. Sebentar. Ini kayaknya kurang tinggi nggak sih? Biar kalian tuh lihatnya lebih enak, biar nggak terlalu sempit mejanya. It is good, good ya. Is it good? Nice. Not bad. Oke. Oke. Kita breakdown di tarotnya. Higher power kita punya justice. Wow. What I can feel, yang aku rasakan dan aku dengar adalah Tuhan itu akan membayar hutang-hutangnya dalam tanda kutip ya. Hutang di sini maksudnya janjinya ya, janjinya gitu. Tuhan tuh nggak tidur. Gusti, apa sih sebutannya? Gusti Allah boten sare ya. Sorry ya kalau aksen kok aneh. Iya, Tuhan tuh nggak tidur gitu loh. Jadi kayak semacam segala macam doa kamu yang mungkin selama ini kok kayaknya nggak didengar dan dikabulkan, itu di awal tahun akan kayak terjadi semuanya. Tuhan tuh nggak pernah bohong. Apapun yang dijanjikan dia, ya itu diwujudkan semuanya nanti. Selama kamu juga apa sih namanya, fair ya, fair juga sama Tuhan. Kamu minta doa kamu dikabulkan, tapi kamu nggak melakukan perintahnya gitu misalnya. Ya udah. Ya jangan harap. Boleh sih berharap ya, tapi itu kan cara kita belajar juga gak sih? Kalau kita mau defensif ya. Apalah kita manusia biasa, belajar sampai kita meninggal. Gak ada habisnya. Lalu di sini ada Queen of Fire, di bawah encouragement.
Dan terakhir kita punya The Dreamer at the end of the reading. Oke, di sini ada Queen of Fire di bawahnya encouragement ya. Jadi di 4 bulan kedua nih, dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus ya. Kamu nih, aku rasa bakalan punya peran penting di orang-orang sekitar kamu, entah terutama yang lebih muda atau memang orang yang kamu asuh atau yang memang kamu punya tanggung jawab sama dia. Kamu di sini tuh kayak jadi kayak berperan jadi ibu atau kakak perempuan ya, dimana kamu tuh ngarahin, kamu mendukung dia, kamu mengarahkan dia, kamu melindungi dia, dan kamu cukup percaya diri untuk bisa bawa nih anak atau nih orang ke jalan yang tepat gitu. Kamu akan lebih independen juga, kamu makin yakin dengan apa yang kamu lakukan, kamu makin kayak ngegas gitu loh, segala macam rencana yang mungkin sempat tertunda itu akan benar-benar kamu gaspolin nanti di pertengahan tahun gitu. Kreativitas kamu juga lagi nyala-nyalanya banget, apalagi ketika kamu punya seseorang yang kamu lindungi di sini, kamu nih makin semangat banget untuk bisa melakukan yang sudah kamu rencanakan di sini gitu. Sedangkan di akhir tahun ada Love sama The Dreamer. Ini menarik banget nih. Love di sini luas ya. Love di sini luas sih. Oh, sebelum ke sana, ini bisa juga kamu yang dapat pertolongan ini sih, tapi aku rasa malah kamu yang nolongin orang. Anyway, kamu bakal dapat banyak dukungan untuk mewujudkan impian kamu ini atau si project kamu ini. Oke, di akhir tahun, love ini tuh luas ya. Bisa ke percintaan, literally relationship kamu, bisa juga cinta kamu ke orang tua, cinta kamu terhadap sesama, sesimpel itu, atau ke saudara atau ke teman-teman kamu. Karena cinta kamu yang begitu luas di sini, kamu tuh Sagittarius adalah para Sagittarius ini adalah jiwa-jiwa manusia yang punya energi begitu besar, yang bisa dibagikan ke banyak orang gitu. Jadi nggak aneh kalau kamu tuh temennya banyak, ya nggak sih? Temennya banyak, juga mungkin punya banyak binatang peliharaan, karena nggak habis-habisnya energi kalian tuh untuk dibagikan ke semuanya, ke semua makhluk hidup. Jadi nanti di akhir tahun 2024 kamu tuh gimana ya? Kayak blooming banget gitu loh. Mekar banget karena energi cinta yang begitu banyak, yang meluap-luap, yang gak sabar kamu pengen bagikan ke semua makhluk hidup di dunia ini. Lebay banget ya. Karena kalian tuh cukup filosofikal kan, Sagittarius. Kalian tuh punya impian yang besar mengenai bagaimana kehidupan di bumi ini tuh seperti apa. Setidaknya gak usah di bumi deh, di sekitar kamu aja. Makanya kamu tuh kadang suka diketawain, kenapa sih lu muluk banget, kenapa sih lu ideal banget gitu. Di saat yang bersamaan, kamu juga punya faith. Kamu yakin itu bisa terjadi, dan memang kamu nggak bisa melakukan semuanya, tapi setidaknya kamu yakin bahwa kamu bisa melakukan satu hal yang berdampak. Ini hebat sih. Banyak dari kalian di 2024 akhir yang memutuskan untuk mengikuti mimpinya, mengikuti passionnya, dan karena punya faith yang kuat dan punya hubungan yang kuat, yang baik sama Tuhan, kayak tiba-tiba dikasih opportunity dadakan gitu, yang makin mendekatkan diri kamu dengan impian kamu. Gitu. Termasuk kalau misalnya secara spesifik ke percintaan ya, kamu akan memulai cinta yang baru, yang completely new sih. Entah dengan orang baru, ya, yang benar-benar baru, atau dengan orang lama tapi versi baru, tapi yang pasti, kamu tuh udah akan masuk ke fase berikutnya. Itu kelihatan banget di akhir tahun sih. Gitu, akhir tahun 2024 ya. Oke, kita coba lihat pakai ini. Satu lagi. Banyak. Kita ambil semuanya aja ya. Karena kita bacaan 2024, ambil aja semuanya, banyak emang sepanjang tahun. Pertama kita ada Fair Woman. Mungkin kamu akan berdealing atau ada relationship dengan seseorang yang kulitnya putih atau complexionnya pucat ya. Jadi antara rambutnya blonde atau memang dia lebih tua daripada kamu, jadi banyak uban, matanya bisa juga biru, atau ya kulitnya putih terang seperti itu ya. Lalu di sini kita punya Inkpot, problems to be resolved, ya, masalah yang akan terselesaikan, finally. Lalu ada Grasshopper, situations in the balance that require careful handlings. Nanti ada aja situasi-situasi, kamu akan ada di situasi-situasi yang membutuhkan keseimbangan. Dan bagaimana kamu menghadapi itu dengan hati-hati ya, careful. Lalu ada Money Path, yes! A path with money is waiting for you to find it. Akan ada jalan menuju uang atau sumber uang yang baru atau sumber uang lebih banyak lagi.
kamu nggak akan kehabisan uang ya. Di 2024 akan ada aja jalannya. Lalu ada throne, oh my goodness, ada position of authority. Bakalan naik sih, ini ngomong tentang tahta ya. Kerjaan kamu, karir kamu, atau bisnis kamu akan ada di step atau tahap yang bikin kamu tuh dihormatin dan dikenalin banyak orang. Kamu akan punya influence atau pengaruh yang begitu besar di 2024 gitu. Lalu selanjutnya ada door barking, advice from a friend. Ini ya salah satu bentuk dukungan dan kebaikan Tuhan buat kamu adalah kamu selalu dikelilingi sama teman-teman yang benar-benar tulus, dan nasihat-nasihatnya pun beneran nasihat, bukan untuk manfaatin kamu. Lalu ada eagle, oh my. Ini kalau kita lihat belakangnya sama nggak sih? Mirip ya. Ini sih aku melihatnya sebagai kayak tujuan atau path, jalan jalan menuju tujuan kamu. Jadi OTW menuju tujuan kamu, dalam perjalanannya akan selalu ada teman yang ngingetin kamu, yang ngingetin atau yang memberikan nasihat atau memberikan pelukan hangat ya ketika kamu ngerasa kesepian di sini. Dan pada akhirnya dengan kartu eagle, triumph over troubles, obstacles, apapun masalahnya, kamu akan memenangkan itu. Gila sih ini. Spesifik banget ya, ada eagle, lalu ada dog, dan ada jerapah. Mungkin itu akan jadi sign atau tanda-tanda ya. Ketika kamu ngerasa sendirian atau kesepian, mungkin kamu akan ditunjukkan sama semesta bahwa kamu gak sendirian lewat 3 binatang ini. Gitu, randomly banget sih ini. Oke. Oh, we are not done yet. Sebentar, kita belum selesai. Almost forgot. 2024 untuk Sagittarius ya. Di sini kita punya Yukiseme dekigoto. Yukisen no dekigoto. Lalu kita punya raibaru no kotoba. Oh, entah mengapa kamu punya rival nanti 2024 ya. Mungkin kamu nggak menganggap ini adalah rival kamu, cuma ada aja yang menganggap kamu adalah rival mereka di sini, Sagittarius. Ada yang jealous juga. Aduh, ada yang jealous juga. Sebentar, nomor 47 ya. Let me see, sebentar. Yokusei no dekigoto. Ini apa artinya? Aku baca bukunya dulu, Gings. Oke. Ini semacam kayak the tower moment juga sih sebenarnya ini ya. Karena di 2024 tuh akan ada aja kejadian-kejadian yang tiba-tiba terjadi dan membuat 180 derajat berubah. Entah baik ke buruk, buruk ke baik. Jadi karena kita nggak tahu porsi kita nanti itu bulan-bulan apa, terjadi seperti apa ya, kita nggak pernah tahu kan. Jadi sebaiknya tetap lakukan terbaik, tabung karma baik buat kamu ya. Semoga ketika lagi ada di bawah akan selalu diselamatkan. Selamat karena kebaikan kamu juga di sini. Lalu one more card dari Seed and Sickle 2024 ya, ada apa nih? Mungkin karena keberhasilan kamu jadi banyak orang yang sirik ya. Kamu dapat Ignite. Let's see, namanya sangat dramatis. Ignite number 46. Lucu ya, sebentar ini kamu dapat 4, 54, lalu 47, 46, 53. Berurutan gak sih itu? 46, 47, 53, 54. Banyak yang berurutan kejadiannya gitu loh. Nggak loncat-loncat. Jadi semuanya tuh terarah ya. Number 46. Oh. Oke, ini kayak nyambung sama ini ya. Di sini ada kuncinya di sini. Ada kunci, ada panah. Dan ini tuh kayak ngomongin tentang death juga. Death. Jadi kayak dia ngasih tahu bahwa setiap kesulitan yang ada itu gak akan selamanya terjadi. Now is not forever. Apa yang terjadi sekarang itu gak akan selamanya terjadi ya.
Mungkin nanti akan ada masa di mana kamu lumayan susah untuk memutuskan, ya. Dan ini akan bikin kamu ngerasa painful atau sakit sih untuk mikirinnya, gitu. Percayalah, ketika ada satu hal yang emang menyakitkan atau kamu nggak tahan ya, tahu bahwa ini tidak akan terjadi selamanya, gitu. Dan setelah ini, setelah kesulitan yang ada, itu pasti akan ada jalan keluarnya, akan ada hal baik yang menunggu kamu gitu loh. Jadi kayak semacam rainbows after storm, atau apa sih rainbows tuh, pelangi setelah badai ya, semacam itu. Ada aja nih yang jelas-jelas. Aduh, ini Sagittarius kayaknya makin keren nih, ya kan, pada berhasil nih, akan naik posisinya, akan naik derajatnya juga, makanya ada aja orang yang jealous sama kamu. Ya gimana, nggak bisa diatur ya tentang perasaan orang, kita nggak bisa ngontrol bagaimana orang melihat kita dan menganggap kita sebagai apa gitu. Kalau orang keren begini nih, banyak yang jealous, sayangnya begitu. Oke, itu untuk generalnya. Kita masuk ke relationship-nya, kita bagi menjadi 4 bulan. Pertama kita masuk ke Januari sampai April. Pertama kita ada Y. Januari, April. Kita ada Y, lalu kita ada chaotic, ada chaos and conflict. Lalu ada flexible. Kita ada Y, ada chaos and conflict, lalu ada flexibility, flexible. Kita breakdown dulu. Di sini ada Eight of Fire. Lalu ada Chaos and Conflict. Di sini wow, ada Four of Fire. Full of fire ya, mentang-mentang kamu Sagittarius nih. Lalu ada Two of Water. Tapi kenapa atasnya cukup kacau begini ya? What is happening? Kenapa? Sebenarnya dari awal tahun tuh udah gimana? Oh, I got it. Oh, I heard it. Aku mendengarnya. Jadi gini, kayak menurut kamu tuh keadaan tuh kayaknya stuck gitu ya. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kamu nanya begitu sama Tuhan. Bahkan berkali-kali kamu ada di situasi yang kayak mulai kehilangan faith ya, mulai kehilangan keyakinan bahwa semuanya akan berakhir baik gitu. Tapi ternyata di belakang layar, semuanya itu sedang terjadi untuk mendukung keinginan dan doa-doa kamu. Delays are over tuh. Aku merinding nih bacanya. Hal yang tertunda, semua hal yang tertunda, akhirnya selesai. Kayak semacam air di bendungan ditahan, tahu langsung dibuka gitu loh. Blar. Tapi mungkin gak langsung kelihatan. Dan jadi banyak pertanyaan, kenapa dibuatnya seperti ini? Maksud Tuhan apa? Kayak gitu. Dan mungkin nanti sampai Maret kamu lumayan rada-rada kacau sih untuk mencerna ini ya, karena kayak nggak make sense gitu. Padahal percintaan kamu nih lagi bagus-bagusnya nanti, entah akan kelihatan atau enggak ya, tapi akan lebih stable. Mungkin nggak langsung kelihatan di kenyataannya, di 3D-nya, cuman kayak secara mentalitinya kamu ngerasa lebih kontan deh. Apa sih bahasa Indonesia, lebih kayak tenang, lebih stabil. Kamu ngerasa kayak aku nih punya lebih dari cukup gitu loh. Mental punya lebih dari cukup yang membuat kamu tuh jadi menarik orang, atau membuat pasangan kamu jadi lebih nyaman sama kamu. Karena dia tahu kamu tuh nggak goyang-goyang kayak teenager yang masih nggak tahu dia mau apa gitu. A happy home life, terutama buat kamu yang udah punya pasangan. Kamu akan mengerti kenapa kejadian-kejadian kemarin yang mungkin kelihatannya nggak begitu peaceful atau damai, jadi tahu gitu kenapa itu terjadi, karena nanti akan kelihatan di Februari Maret kalau itu yang memperkuat hubungan kamu sama pasangan kamu gitu loh. Kadang gitu ya, kayak semacam blessings in disguise gitu. Apa sih bahasa Indonesianya? Berkah dalam, jadi kayak keberkahannya itu atau keberuntungannya itu bentuknya nggak langsung kelihatan sebagaimana apa adanya gitu loh. Kayak contohnya kita dikasih berkat lewat ujian, karena dengan lewat ujian itu ternyata kita dipertemukan dengan lebih baik misalnya, atau dengan ujian itu bikin kita punya mental yang lebih kuat gitu misalnya. Contohnya itu blessings in disguise ya. Contohnya itu ya. Lumayan rada-rada ada mungkin permasalahan sih ya di rumah tangga kamu juga, tapi what I see is
sebenarnya nggak sesimpel itu. In a good way. In a good way maksudnya kayak apa sih, kadang kalian tuh ada yang komen aku bahasa Inggrisnya nggak dimengerti gitu sama kalian tuh, tapi tenang aja, bahasa Inggris yang aku sebutin langsung aku artiin. In a good way itu maksudnya bagus, kayak konflik yang ada itu bagus sebenarnya untuk memperbaiki situasi kamu sama pasangan. We'll see. Sebentar, well. Maksudnya apa ini? Moving on to the next. Ini bukan berarti terus kalian move on terus meninggalin pasangan, walaupun ada kemungkinan seperti itu ya, tapi lebih kayak ya udah saling memaafkan, move on lah. Nextnya apa kita nih bahasnya, akan ada conversation yang kamu buat sama pasangan kamu jadi intens lagi ya, text, phone call, kalau misalnya kamu nunggu adanya percakapan lagi, text, telepon sama dia, itu akan ada tuh yang mungkin tadinya sempat kayak kepotong karena situasi yang tegang. Ya, soulmate ini adalah soulmate kamu ya. Sama siapapun nanti kamu berinteraksi, sebenarnya kamu udah ketemu sama soulmate kamu di sini. Gitu, apalagi udah punya pasangan. Kamu akan makin kayak cinta banget deh, walaupun ada berantem-berantemnya begini ya. Nanti masuk ke Maret April, flexible sama two water, ini akan bikin kamu makin klop banget sama pasangan kamu ya. Mau kamu jomblo, kamu akan ketemu gebetan kamu tuh akan makin dekat sama kamu, atau yang udah punya pasangan pun istilahnya intinya adalah di Maret April kamu akan makin klop dan benar-benar sehati banget, sefrekuensi banget, se-vibe banget sama dia. Tapi walaupun begitu tidak ada keinginan atau target yang saklek ya yang kalian buat bareng-bareng. Dengan kartu fleksibel kalian tuh sama-sama tahu bahwa ya gue komit sama lu, tapi masing-masing ada prioritas yang lain, mungkin ada pertimbangan lain, jadi kayak ya udah ikutin flow-nya aja begitu. Itu di 4 bulan pertama ya. Nice. Lalu kita masuk ke 4 bulan selanjutnya, which is dari Mei sampai Agustus ya. Mei sampai Agustus. Mei sampai Agustus ya. Mei sampai Agustus kita punya Match at the Bottle. Ini kalian banyak yang berdealing sama orang yang jaraknya jauh ya kayaknya ya. Match in the Bottle, lalu ada Fork in the Road. Lalu kita punya A Change in the Wind. Wow, ini ngomongin tentang, ini choice nih, ngomongin tentang pilihan. Bagaimana kamu dan dia, terutama kamu, itu rada bingung harus mengambil jalan yang mana. Wow, di sini ada Sacred Fire. Wow, lagi The Lovers. Ini 6. Ini 6 juga loh. 6. Ini berurutan juga. 12, 13, 15. 6, 4, 3. Dan ada Release. Nomor 13 lagi ya. 13, 4 juga. Kemana nih? Release-nya kemana? Why Release is here? Page of Fire. Wow. Ini akan jadi tahun yang sangat signifikan buat para Sagittarius ya. Jadi nanti di bulan Mei ini, kayaknya kamu akan ada jarak sih sama pasangan kamu ya. Atau memang dari awal juga ada LDR kamu sama dia di sini nih. Komunikasinya tuh kayak terbatas, kayak lewat internet, atau lewat telepon, atau lewat video call. Tapi kamu nggak khawatir, karena kamu tahu kamu udah dapetin hati dia gitu. Karena udah sama-sama komit kan. Apalagi di urusan masing-masing, di kerjaan masing-masing, itu tuh lagi sama-sama bagus gitu loh. Jadi kayak saling mendukung satu sama lain di sini. Terus ditambah dengan kehadiran dia, tambah membuat kamu dan dia ngerasa dikuatin gitu. Dan makin bersyukur dengan kamu yang memiliki dia. Begitu juga sebaliknya. Dan juga nggak aneh sih kalau nanti tuh di bulan Mei kayaknya makin bangga ya untuk nunjukin pasangan kamu di publik. Jadi kayak misalnya pamer di story, udah gak malu-malu lagi. Kayak makin bangga gitu loh punya dia. Lalu nanti masuk ke pertengahan tahun, di sini ada Fork in the Road sama The Lovers. Aku rasa kalau seandainya hubungan kamu sama dia itu sebelumnya
banyak dipengaruhi sama lingkungan, entah kamu atau dia ya, ini energi bisa vice versa. Nanti di pertengahan tahun itu kalian tuh ngerasa makin kuat bahwa this is our life, ini adalah pilihan kami. Yaudah kami memutuskan di sini. Walaupun udah kuat begitu ya, tapi kadang masih bingung sih, ini urutannya mana nih yang harus diambil gitu. Iya. Ada 6 jadi angka yang penting buat kamu di sini ya. 6, 13 nih 4. Nah, dalam memilih keputusan ini nanti masuk ke bulan Juli Agustus ya. Di sini ada a change in the wind dan ada release. Jadi dengan keputusan yang diambil itu kan berarti ada yang harus dikorbankan lah istilahnya ya. Harus ada yang jadi nomor 2 atau nomor 3 di sini. Tapi bagusnya adalah ini adalah akhir yang kamu dan dia selama ini impikan gitu loh. Finally, the end of a phase or situation. Ada transformasi di sini, spiritually, physically juga akan ada transformasi buat kalian berdua. Tapi itu masih kayak butuh adaptasi juga ya, karena ini hitam putihnya belum jadi abu-abu gitu. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Kalian pun berdua sama-sama udah optimis nih dengan kartu Page of Fire di sini. Ngerasa percaya diri dengan keputusan yang diambil, dan menerima segala macam resiko serta tantangan yang datang bersamaan dengan itu. Kamu sama dia akan sama-sama ngerasa happy ya, karena this is what you guys want. Ini adalah yang kalian memang inginkan. Originally-nya begitu. Jadi kayak super happy, Sagittarius. Ini semacam kayak punya journey yang akan kalian ambil bareng-bareng gitu loh. Nggak akan takut karena udah berdua sekarang. Aduh, kayak berpegangan tangan, ngeliat ke depan, ngeliat jalannya panjang, tapi kayak ngerasa kuat karena udah gak sendirian gitu. Kita celebrations ya, akan banyak selebrasi, setidaknya kayak ngabisin waktu bareng-bareng ya, good times, get together, party, have fun berdua. Lalu di sini ada affectionate, yes. Nap song ya, affectionate banget kalian, lovey-dovey banget, gak aneh kalian tuh akan nunjukin apa sih, pegang-pegang tangan, pelukan. Pokoknya yang physical touch gitu di publik sih. Kalian kayak gak ada malu-malunya sama sekali di sini. Sagittarius. Lalu di sini ada very soon. Iya. Kalian tahu harus buat keputusan segera. Karena kayak gak mau back off, gak mau back down juga, gak mau mundur gitu ya dengan keyakinan yang ada. Jadi ya udahlah, dihajar aja, dihadapin aja segala macam tantangan yang ada nanti. Gitu. Dengan kartu clear, decide what you want so that it comes to you now. 4 bulan kedua lumayan cepet ya, kayak setat-setatnya tuh berasa banget gitu. Itu di 4 bulan kedua. Sekarang kita mau masuk ke 4 bulan terakhir, dari bulan September, Oktober, November, Desember ya. Kalian suka gak sih video-video yang panjang begini? Atau lebih suka video-video yang pendek? Tapi wajar lah ya, setahun panjang, kalau pendek-pendek nggak berasa nanti. Sagittarius, aduh lepas lagi nih. Aku tuh udah ganti Hansaplast berapa kali nih. Karena main kartu jadinya dia copot-copot mulu. 4 bulan terakhir ya. Dari September, Oktober, November, Desember di 2023. 2024. Ini kan menjelang ulang tahun kamu nih. Kira-kira ada surprise apa ya? Lalu ada By the Book. Dan kita punya Loyal Heart. Aww! This is so sweet. Ada 49, 11. Loyal Heart. Wow. Ada apa ini? Ini gak aneh sih, kayaknya menjelang ulang tahun kan bisa aja nikah ya. Dengan kartu setidaknya tunangan sih. Soalnya aku lihat By the Book ini ada hubungannya sama adat, istiadat, atau keinginan orang tua gitu loh. Kayak finally diresmikan banget. Dan ketika lagi proses peresmian itu tuh kayak ada syarat-syarat yang diberikan sama sesepuh, tetua. Di sini ada Observer, Renewal. Wow, ini bukan ekstrim ya, tapi kayak krusial banget deh Sagi. Ada Renewal, lalu ada Hermit. Lalu di sini di balik Loyal Heart kita punya ada Ace of Water sama Six of Air sekaligus. This is such a good news. Sumpah.
Di September, tadi kan kalian udah komit tuh ya untuk mengarungi perjalanan ini bareng-bareng kan. Itu akan ada perubahan luar biasa sih. Jadi kayak nggak aneh kalau seandainya kalian tuh memutuskan untuk tinggal bareng ya. Kalau nggak tinggal bareng ya maksudnya tuh kalian tuh udah solid banget gitu loh. Udah satu suara, udah nggak ada perdebatan lagi. Karena kalian udah ngelewatin perdebatannya di bulan-bulan sebelumnya. Atau bahkan di tahun lalu gitu. Sambil kayaknya di September nggak banyak pergerakan. Karena kalian tuh sibuk untuk mereview dan mengevaluasi lagi ya mana nih yang harus diubah, apa yang harus dipertahankan gitu loh, apa yang harus di-assess, disesuaikan di sini. Akan ada arah baru yang kalian ambil, tapi bedanya adalah kali ini ya itu keputusan kalian berdua, udah bukan jalan masing-masing gitu loh, udah jadi satu di sini. Nah, dampaknya adalah nanti ya di Oktober, November, itu tadi itu mungkin kalian ngejalanin request orang tua atau apa sih orang-orang yang kalian hormatin bareng-bareng, terus kayak semacam syarat untuk restuin kalian juga sih. Nggak begitu rame karena kalian cukup private nanti di Oktober November itu. Banyak yang kalian umbar, terus kalian juga banyak ngabisin waktu berdua untuk kayak saling diskusi, saling refleksi gitu. Ini akan jadi hubungan yang dewasa banget sih antara kamu sama dia. Kalau nggak berdua aja, setidaknya kalian masing-masing tuh punya waktu dan punya space untuk mikirin masing-masing dulu sebelum akhirnya kayak bersatu gitu istilahnya. Walaupun ujung-ujungnya ketika bersatu ya sama satu suara, karena kalian udah satu frekuensi kan. Lalu di akhir tahun ini karena ini ya, bulan ulang tahun kamu juga, ini banyak surprise yang kamu dapatkan dari pasangan sih. Salah satunya adalah bentuk kesetiaan ya. Entah karena sebelumnya dapat ujian terus dibuktikan bahwa kamu dan pasangan kamu sama-sama setia, atau dengan perhatian-perhatian kecil yang membuat kamu ngerasa dia tuh selalu ada buat kamu. Ini penuh dengan cinta banget sih Ace of Water. Beda banget 2023 Sagittarius ya, banyak sakitnya 2023, ini 2024 bakalan sebaliknya 180 derajat ini berbeda. Cintanya gila sih, ini lovey-dovey banget kamu sama dia ya. Lalu ada Six of Air, things are looking up. Nah, ini 2024 sampai nanti mungkin ke 2025 nih ya. Kamu dan dia tuh sama-sama kayak yakin dan percaya diri untuk melangkah ke 2025 karena semua itu jadi jelas langkahnya gitu loh. Kayak jalannya tuh jelas, jadi kayak ya udah pede aja maju ke depan. Nggak pakai banyak mikir gitu. Dan mungkin banget di 2024 akhir kalian jalan-jalan bareng sih di sini ya. Dan permasalahan yang ada juga udah pada selesai nanti tuh. Berbarengan dengan akhir 2024. See? Surprise! Akan banyak dapat hadiah ya. Ada hadiah-hadiah yang tidak kamu duga di 4 bulan terakhir. Lalu ada time to confront issue, make a move. Iya nih, masalah-masalah yang ada pun yang selama ini kayaknya kamu nunggu waktu yang tepat, itu kayak langsung akan ada momennya untuk dibahas bareng-bareng gitu loh. Udah nggak akan kayak stuck di satu tempat ya. Yes. Kalau kamu ngarepin orang baru, ini mungkin akan terjadi juga. Atau artinya sesimpel ketika masalahnya dibahas, kayak jadi masuk ke fase yang baru gitu loh. Jadi fresh lagi. Ini geser-geser nih lilinnya. Kalau udah sampai bawah gitu tuh, lemnya kurang nempel ini yang buat lilinnya. Dia geser-geser ke sini. Oke, itu untuk percintaan kalian di 4 bulan terakhir di 2024. Sekarang kita mau masuk ke karir kerjaan ya, karir keuangan. Karir keuangan ya. Januari sampai April kita punya man holding a heart. Lalu ada anxiety, apa membuat kamu khawatir di sini? Lalu ada first chakra. Sebentar.
kita punya The Moon. Apalagi buat kalian yang banyak bekerja dengan intuisi kalian ya. Kayaknya di awal tahun nih, Januari ke Februari, ini intuisi kamu lagi tajam-tajamnya banget. Kamu akan ngikutin intuisi dan perasaan kamu banget ya. Kayaknya banyak yang gak pakai logika juga sih, kayak ngalir gitu aja, tergantung hati dan mood kamu membawa kemana. Dan semuanya bagusnya sih baik-baik aja ya. Lalu yang membuat lumayan khawatir di Februari sampai Maret itu kayaknya ada sesuatu yang membuat kamu jadi lumayan kewalahan sih dengan kartu Two of Earth. Kewalahan untuk ngurusin si A atau si B yang bikin kamu overwhelmed ya, ngerasa kayak stres, kesiksa akhirnya. Jadi anxiety-nya muncul, kayak overthinking-nya muncul di sini. Terlalu banyak yang terjadi saat yang bersamaan gitu loh. Sedangkan kamu kayak harus buat prioritas dan kamu nggak tahu harus ngambil yang mana. Ini kayak semacam pengeluaran juga kali ya, atau kayak tanggung jawab kamu menambah di sini. Mungkin juga ada yang nggak terduga, tapi nggak yang ekstrem gimana-gimana sih. Sagittarius. Lalu di Maret April kita punya first chakra dengan Two of Fire, Two of Earth, Two of Fire. Aduh, keputusan apapun yang akan kamu ambil nanti akan membuat posisi kamu lebih kayak solid lagi di sini sih. Mungkin akan ada partnership baru yang kebentuk nanti di Maret April yang membuat kamu jadi udah nggak begitu khawatir ya. Gitu. Kayak ini jawaban dari kekhawatiran kamu tadi di bulan Februari Maret. Lalu ada truth, kebenaran tentang apa di sini? Truth, dan ada trust. Ini maksudnya truth apa? Truth di sini maksudnya apa? Kau bisa percaya ini orang sih yang partnership baru nanti ya. Ini kayak partnership-nya bakal lama sih. Kayak kontraknya nggak sebentar. No, this is too many, I just need one card. Kebanyakan, aku butuh satu kartu aja. Truth, kebenaran apa yang kamu lihat nanti di awal tahun? Baransu. Oh, kebenaran mengenai bahwa kamu nggak bisa nelen semuanya ya. Ini ngomong tentang balance. Kamu nggak bisa ambil semuanya, kamu mesti buat prioritas. Dan nggak bisa memaksakan. Kalau kamu pengen ambil semuanya, kamu nggak bisa kerja sendiri. Kalau kamu kerja sendiri, ya mesti dibuat prioritas gitu loh. Harus balance. Jangan lupa kehidupan pribadi kamu juga ya. Nggak bisa kamu telan semuanya. Mesti satu-satu. Oke, kenyataannya begitu memang. Mau kamu kerja sampai 200% pun itu nggak ideal sih. Pasti ada yang harus dibayar. Ada harga yang mesti dibayar. Itu untuk 4 bulan pertama. Cepet ya kalau baca karir keuangan tuh. Karena lebih ribet bacain hati manusia. Ya nggak, Sagittarius. 4 bulan kedua, Mei, Juni, Juli, Agustus ya. Mei, Juni, Juli, Agustus. Tuh kan geser lagi tuh lilinnya. Ya Allah, jatuh tuh. Lidiku jatuh. Jelek banget ya pakai lidi. Bukannya pakai apa sih? Yang kayak torch panjang begitu dia pakai lidi. Nggak punya soalnya, nggak punya. Ini sini kelemahan lilin-lilin tuh kadang yang buat nggak bagus lemnya atau gimana, jadi digeser, jadi panas banget, takut pecah gitu loh. Makin nempel ya. Oke, bagus nih di bulan Mei ada door to value, gila uangnya kenceng ya. Uangnya kenceng sekali, Sagittarius. Bau-bau uangnya ada, lalu happy family. Jadi nggak aneh kalau di bulan pertengahan tahun kamu mungkin akan ajak jalan-jalan keluarga ya. Kalau nggak jalan-jalan keluarga ya kamu banyak menghabiskan uang kamu itu untuk kepentingan keluarga lah, untuk beliin mereka sesuatu gitu. Dan ini bikin kamu percaya diri banget ya sampai Agustus. Percaya diri ya wajar, soalnya uang kamu banyak di sini. Banyak apa ya? Banyak kesempatan untuk beli barang-barang yang menunjukkan status kamu gitu, Sagittarius. Pede banget sih, hati-hati jangan sampai terlalu arogan ya. Percaya diri boleh, sombong-sombong dikit boleh, tapi jangan sampai sombong. Combong-combong gitu. Sombong-sombong dikit, combong-combong. Combong boleh lah dikit-dikit, tapi jangan sampai sombong begitu. Pamer-pamer dikit-dikit boleh lah. King of Fire, iya sih, ini akan bikin kamu jadi sangat motivated ya. Termotivasi banget, makin ambisius lagi untuk membuat next goal-nya seperti apa gitu. Kamu makin fokus dengan visi kamu. Kamu juga nggak aneh kalau jadi pemimpin ya. Mungkin akan naik jabatan di bulan Mei ini. Dengan naiknya jabatan kamu, uang kamu juga ikutan ngalir di sini. Kamu akan ngelit sesuatu sih. Atau kamu jadi pemimpin atau pionir.
atau ya jadi leader lah di lingkungan kamu atau di bidang yang sedang kamu lakukan. Itu berlangsung tuh sampai bulan Agustus nanti ya. Dampaknya luar biasa, influence kamu tuh kan. Rezekinya ngalir luar biasa nih, banyak banget. Ini karena doa keluarga kamu juga sih. Karena doa orang-orang yang memang sayang banget sama kamu. Duitnya sampai melimpah-limpah, kamu kayak, nih, kamu ada dalam air nih tenggelam dengan rezekinya nggak? Mandi uang kamu. Gila sih. Wah. Wah. Bisa nafas kan ya kamu? Jangan sampai nanti kaget jantungan karena duitnya banyak begini ya. Lalu yang terakhir ada Ace of Air. Ya, kamu akhirnya berani untuk memutuskan sesuatu sih. Karena keberhasilan ini yang beruntun ya terjadi. Kamu jadi berani untuk kayak, oh saya mau buka bisnis baru gitu. Ya karena duitnya ada kan. Jadi ide-ide yang mungkin selama ini ditahan karena tahu nggak akan terwujud karena uang nggak ada. Ini kamu jadi berani entah menginvest sesuatu atau ya buka bisnis baru atau new product, bisa banget ya, betul. Akan lebih ke struktur ya di 4 bulan kedua, jelas banget jabatan lebih ada, uang kamu tuh jelas posnya kemana. Udah kalau misalnya bisnis, uangnya tuh uang pribadi udah gak kecampur lagi gitu loh. Jadi ada uang pribadi sendiri, ada uang buat gaji diri sendiri, ada juga buat uang operasional, gak akan kecampur-campur lagi sama uang pribadi. Ini contohnya ya. Atau sesimpel ya, kamu makin dihormatin dan kayak garis perbedaan antara kamu dan bawahan itu tuh jelas banget gitu. Lalu ada support, kamu dilindungi sama banyak orang ya, dicintai banyak orang. Yang jelas dari Tuhan, ini berlimpah banget gajinya buat kamu. Kok gaji? Gaji dan uang ya. Ya, salary segala macam deh, bonus. Ini banyak banget buat kamu nih. Memang kadang ada nangis-nangisnya juga sih ya, tapi semuanya worth it. Beneran. Uangnya itu nggak ada habis-habisnya buat kamu, Sagittarius. Gila sih. Apa judul dari ini ya? Judul video ini aku bingung sih. Ini bagus banget loh kamu. Di percintaan oke. Gila. Ini juga. Di karir. Hebat. Aku bingung buat judulnya gimana. Ini goyang-goyang mulu udah kesana. Lalu di 4 bulan terakhir, dari September, Oktober, November, Desember ya. Ada indecision di September. Lalu kita punya envy. Nyambung sama di bacaan awal ya. Ada yang ngiri nih, ada yang jealous di sini. Lalu ada walking away. Kenapa nih? Ada yang memilih untuk pergi ya? Pergi atau pindah job, pindah kerjaan, pindah kantor, atau pindah divisi, atau pindah bidang ya pada dasarnya nih artinya. Ada 6 of Fire. Lalu kita punya 10 of Fire. Lalu ada The Wheel. Why 10 of Fire is here? Renewal. Oke. By the way, disclaimer, aku belum bilang di awal lah, ini masih bisa berubah semuanya ya. Jadi tergantung usaha dan doa kamu juga. Jadi kalau misalnya ada yang nggak sesuai sama keinginan kamu ya, jadi antisipasi aja. Oke? Tetap kamu yang menentukan jalan kamu kemana, gengs. Ini sebel deh, dia geser-geser mulu. Jadi gini, di bulan September mungkin kamu akan mengalami kebingungan antara dua hal ya. Mungkin tadi sih, kamu tuh bingung untuk megang yang mana. Repot lagi nih, ini bisa bikin kamu jadi anxious lagi, bikin kamu jadi overthinking lagi mungkin nanti. Tapi anyway, di tengah kebingungan kamu tetap thriving, tetap berhasil melakukan dua hal ini gitu. Walaupun lama-kelamaan ada potensi tinggi, kamu bakalan burn out di sini. Kamu bakalan capek. Bakalan kayak kelelahan gitu. Nah, di situ makanya kelihatan nih, 10 of Fire. Too much work. Terlalu besar, terlalu banyak kerjaannya.
penting banget untuk finally buka tim ya, kalau misalnya kamu kerja sendiri. Atau misalnya kamu kerja di kantor ya minta lah, timnya ada, diperluas, diperlebar. Memang efektif sih kamu kerja sendiri ya. Tapi penting banget untuk bagi-bagi tugas biar kamu nggak kewalahan. Misalnya ada orang yang berusaha untuk bantuin kamu, diterima aja. Karena kamu lumayan udah ya kewalahan, overwhelmed gitu. Stres sih, kamu juga gampang stres. Terus jadi kayak gampang kesulut emosinya, gampang negatif thinking juga. Nah, ini kan diperjelas dengan renewal. Jadi memang perlu adanya perubahan ya, atau penyesuaian di sini. Entah dengan caranya atau apa deh, kamu lebih tahu nanti. Lalu di akhir tahun ada walking away sama the wheel. Jadi kalian tuh ada kepikiran untuk pindah atau beneran akan pindah nanti di akhir tahun 2024 ya. Karena udah ngerasa cukup di kerjaan yang kalian lakukan. Jadi kayak pengen coba bisnis baru atau pengen coba peruntungan baru gitu di bidang lain atau di kantor lain ya. Atau bisa juga pindah karena kepentingan sendiri sih. Misalnya kalian nikah, ngikutin suami, atau mau studi lagi, yang pasti di kerjaan itu kayak udah cukup gitu. Udah cukup. Lalu ada move on. Ini nyambung sama walking away ya, it gets better. 4 bulan terakhir pun, walaupun kamu ada kewalahan, tapi semuanya tuh menuju ke arah yang lebih baik daripada nanti gitu loh, daripada masa-masa ini. Padahal udah cukup bagus ya. Tapi akan selalu gue ulang mulu deh. Akan selalu lebih baik gitu. It's getting better. It gets better. Apapun yang bikin kamu ngerasa kayak capek itu akan digantikan. Sibuk sih, ini 4 bulan juga sibuk banget. Selalu on the go ya. Gerak terus tuh. Rodanya berputar terus. On the move terus tuh kamu tuh. Gak ada istirahatnya deh ini asli. Makanya bisa ngaruh kesehatan kamu nih. Makanya penting banget untuk diubah. Entah caranya lah atau metodenya, sama aja cara metode ya. Atau gimana deh, sistem kamu ganti. Nanti kamu tahu sendiri. Jangan sampai gara-gara keputusan kamu yang bikin kamu capek sendiri, malah jadi sakit. Kamu gak bisa nyalain siapa-siapa itu, karena terjadi atas keputusan kamu sendiri. Entah kamu sadari atau enggak ya. Itu untuk kerjaan. Sekarang kita masuk ke advice ya. Advice. Nasihat buat kamu Sagittarius selama 2024. Kita pertama, Sagittarius yang keluar, Sagittarius, luck is on your side of course. Sagittarius itu kan penuh dengan keberuntungan ya gengs. Keberuntungan selalu memihak kamu 2024. Jadi 2024 ini adalah tahun keberuntungan kamu. Lalu di sini ada avoid drama, moon madness. Nah ini sebagai reminder ya. Jadi kalau bisa hindari drama nggak penting deh. Bye. Pilihlah battle kamu ya, choose your battle wisely. Pilihlah pertarungan kamu dengan bijak. Gak harus ikutan terlibat dalam semua drama. Lalu di sini kita ada growth, yes, tahun 2024 adalah tahun untuk bertumbuh. Kamu gak akan stuck seperti di 2023 ya, akan ada pertumbuhan, kebaikan, perbaikan. I want to expand my consciousness and my awareness. Termasuk secara spiritual juga banyak pertumbuhan yang akan terjadi sih di 2024 ya. Ini nggak lepas kaitannya dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk 2023. Jadi jangan membenci 2023 banget ya. Lalu di sini ada reassess. Nah ini nyambung nih dari yang karir sama keuangan tadi itu ya. Banyak penyesuaian sih nanti. Dan it's okay to change your mind. Nggak apa-apa untuk ngubah pikiran kamu. Penyesuaian tuh nggak pernah kenapa-napa. It's okay ya. Tidak apa-apa. Lalu kalau untuk percintaannya, kita dapat pesan, love. Kamu dapat 2 kartu love loh. Ingat nggak tadi di general reading di awal? Wah gila sih Sagittarius. Ini 2024 kamu tuh energinya luar biasa positif, banyak banget. Jadi jangan heran kalau kamu tuh punya banyak temen, punya banyak orang yang ngundangin kamu, curhat sama kamu, minta pertolongan kamu, ngajakin kamu main, ngajakin kamu party. Karena energi kamu tuh sepositif itu. Terus bisa banget di tahun 2024 kamu punya binatang peliharaan baru ya. Atau punya anggota keluarga baru tuh. Atau punya taman baru tuh, kamu nanam-nanam pohon baru ya. Cinta itu nggak harus terbatas sama
manusia atau binatang, tapi juga ke makhluk hidup yang lain tuh. Ini luar biasa sih 2024 nih tahunnya kamu Sagittarius. Kamu tuh penuh dengan cinta, dan karena kamu yang super positif, makanya narik rezeki dan narik orang, narik jodoh semudah itu. Klik. Satu klik gitu kayak Untuk karir keuangan kamu ya. Oh, ini juga perdalam hubungan cinta kamu sama Tuhan Pencipta ya. Ini akan menambah bonus, menambah berkah luar biasa nanti. Lalu ada shopping. If you're thinking about making money in retail or online selling, this is a good time to try it. It's also an opportunity to take your business on the internet. Nah, ini konfirmasi ya. Yang belum punya atau punya rencana untuk buat bisnis di internet, 2024 itu adalah saat yang baik untuk mewujudkan itu. Jadi kalau misalnya belum ada bisnis kayak online shopping atau apapun yang lewat internet, wujudkan ya. Ini jadi ide nih. Atau misalnya udah ada pun, difokuskan juga ke sana, dibagi-bagi energi dan waktunya. Supaya maksimal potensinya kepake. Lalu ini ada pesan reflektif buat kalian. Ada naked, oh my. Do you feel exposed or outed in some way? What is making you feel inadequate, guilty, ashamed, or vulnerable? What do you need to release? Nah, ini mungkin yang membuat orang jadi jealous sama kamu ya. Mungkin nanti ada drama-drama yang bikin kamu jadi ngerasa terekspos aibnya atau rahasianya. Jangan sampai bikin kamu ngerasa gak cukup baik ya di sini tuh. Ini perlu kamu breakdown lagi sih, jangan sampai kebawa emosi tapi kamu nggak sadar akar masalah di mana. Di sini makanya ada pertanyaan, apa yang membuat kamu ngerasa tidak cukup baik? Apa yang membuat kamu merasa malu, merasa bersalah atau merasa rapuh di sini? Apa yang perlu kamu lepaskan? Gitu, geng. Sekarang kita mau masuk ke ini ya, pesan dari universe, afirmasi, reminder. Aku pakai tangan kiri deh, ini gak enak banget 2 jari. Buat Sagittarius, kita ambil 5. Udah dapet 6. Enak ya? Yang pertama, no one is you and that is your power. 2024, kamu bakalan ada di situasi atau di kesempatan di mana kamu bisa menunjukkan keunikan kamu, kelebihan kamu yang tidak ada di orang lain. Setidaknya di lingkungan kamu ya, ini yang membuat kamu powerful sih. Orang bisa menilai value kamu di situ. Lalu ada take a moment to breathe. Selalu sediakan waktu untuk me time, untuk nafas, untuk meditasi, untuk beribadah. Good things take time, ya. Yeah. Ini sebagai kayak jawaban kenapa selama ini ketunda dan terjadi di 2024 ya. Karena hal yang baik itu emang butuh waktu. Kayak kamu bikin masakan yang terbaik itu kayak nggak 1 menit jadi kan. Walaupun Indomie itu pengecualian ya, dia 3 menit dibuat juga tetap enak. Udah yang terbaik dia itu. Itu pengecualian yang tidak bisa didebatkan. Lalu ada, you are free to declare with bold audacity. This story is not over yet. Apapun yang menurut orang lain udah selesai, dan kamu ngerasa belum selesai, ini bisa ngomong tentang mimpi atau hubungan atau apapun ya. Gak masalah kamu apa sih, declare bahwa, oh gue masih sayang sama tuh orang dan gue tahu dia akan balik. Atau mimpi gue belum selesai, gue tahu 2024 gue bakal mewujudkan itu dan bisa. Nah itu gak apa-apa, itu kayak semacam doa kan, omongan doa kan. Memang belum selesai kok, belum selesai. Lalu ada focus on the good, yes, ini sebagai reminder biar kamu fokus sama yang baik-baik ya, energi positif sama we will be okay. Kita akan baik-baik aja. Mantul nggak tuh? Bacaannya enak ya, mantap ya, bagus ya bacaannya ya. I know you like this video, aku tahu kamu suka video ini. Jadi yang belum subscribe, please subscribe. Yang sudah, terima kasih, jangan lupa di komen. Nyalain loncengnya juga biar gak ketinggalan video berikutnya. Abis ini aku akan bacain keberuntungan Sagittarius ya. Nggak abis ini banget sih, abis semua zodiak 2024 aku bacain, aku akan fokus ke keberuntungan, kebaikan apa yang akan kamu terima. Mungkin videonya akan muncul di Januari sih, semoga lebih cepat ya, karena ini masih ada 8 zodiak lagi yang akan aku bacakan. Jadi setelah itu aja. Buat kalian yang pengen coba baca-baca gratis, kalian bisa follow Instagram atau TikTok aku, @dexatarot, ada di description box di bawah. Aku suka bacain gratis ketika live ya. Terus buat kalian yang pengen bacain langsung personal reading pribadi, bisa langsung DM juga ke Instagram aku @dexatarot. Oke? Yang punya ide-ide juga bisa komen di bawah atau bisa langsung DM. I think that's all from me. Thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye Sagittarius. Stay safe. Love you.